dari Ferry Anggaria AMK. Ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja dimatiin lampunya. Iya, biar Lampunya sengaja dimatiin. iya kan dinyalakan nak. Iya, dinyalain aja. Ini kelihatan. Orang kagak. Mohon izin hari ini saya ingin menyampaikan salah satu program layanan yang ada di Polio ini. Pertama, kita angkat salah satu layanan poliklinik ortopedi di Asdarian Monika, yaitu pain intervention atau salah satu teknik untuk menangani rasa nyeri. Jadi pain management itu adalah suatu tindakan minimal invasif yang dilakukan dengan panduan alat untuk mengobati nyeri akut dan kronik secara jangka panjang dan permanen. Jadi mengobati nyeri tanpa pembedahan. Tindakan dilakukan dengan cara memasukkan obat atau zat ke dalam struktur tubuh atau bagian tubuh tertentu yang menjadi sumber nyeri. Salah satu contoh alat USG yang ada di Polio ortopedi. Next. Kelebihan tindakan ini satu bersifat minimal invasif, yaitu tanpa bedah, terus menggunakan stroke, obat ditargetkan langsung dengan alat USG yang tadi gambarnya, membantu pasien dalam mengurangi mengkonsumsi obat nyeri. Jadi pasien tidak terus-terusan konsumsi atau obat-obatan terus ya. Teknik intervensi itu yang pertama yaitu penyuntikan obat lokasi sindrom nyeri. Penyuntikan dapat berupa pemberian steroid yang berguna untuk mengurangi peradangan di sumber nyeri secara tepat. Selain steroid, dapat digunakan juga obat regeneratif atau platelet rich plasma atau PRP dan proloterapi, yaitu obat yang memperbaiki struktur jaringan seperti otot dan tendon yang mengalami kerusakan dan menjadi sumber nyeri. Pemberian obat tersebut harus dilakukan dengan panduan alat USG langsung ke sumber nyerinya. Yang kedua yaitu blok saraf. Blok saraf akan mengganggu sinyal saraf otak dan membantu menghilangkan rasa sakit. Blok saraf dilakukan dengan panduan USG menuju saraf sumber nyeri sehingga dapat mengurangi nyeri yang berlangsung beberapa minggu. Next. Nah, ini salah satu obatnya. Jadi ada antipradana, kemudian di sini ada dextrose yang isinya itu gula. Jadi gula itu yang di dalam nutrisi itu berguna untuk meregenerasi sel-sel yang sudah mati. Jadi sel-sel yang sudah mati kita kasih makanan. Nah ini termasuk makanan jaringan atau sel-sel yang sudah mati karena sakit. Next. Panggilan untuk Bapak Sofirin, Bapak Wasek. Kemudian intervensi ini dapat diterapkan untuk kasus nyeri seperti nyeri bahu, ya, siku dan tangan, misalnya crossing shoulder atau lekap pada bahu, kemudian tennis elbow nyeri siku, kemudian ada CTS atau carpal tunnel syndrome, dan ada osteoarthritis cruciate joint, jadi sendi yang di pergelangan tangan, nyeri punggung, misalkan ada low back pain, nyeri boyok ya, dari pinggang seperti HNP atau adanya nucleus pulposus atau saraf terjepit di pinggang, dan nyeri sendi fasciculus di punggung. Kemudian ada nyeri kaki dan pergelangan kaki seperti apa? Lantar fasikis, nyeri di telapak kaki. Kemudian tarsal tunnel syndrome, saraf terjepit di pergelangan kaki. Kemudian ada osteoarthritis ankle joint, nyeri pada sendi pergelangan kaki. Kemudian
nyeri akibat cedera olahraga atau sport injury. Yang terakhir ada nyeri lutut atau osteoartritis seperti pengapuran di lutut ya, karena faktor usia, karena faktor trauma. Next. Ini salah satu tindakan penyelesaian kemarin hari Selasa dilakukan sama ahlinya, sama Dr. Hedi, spesialis ortopedi, konsultan di MI. Ini salah satu contoh yang di pergelangan kaki. Nah ini kalau ini contoh yang di lutut. Next. Sejumlah kasus nyeri penting untuk ditangani sejak dini agar proses kesembuhannya berjalan lebih optimal. Maka dari itu selalu konsultasikan kasus nyeri di poliortopedi atau poliklinik di RSUD Kandang Kota Tegal untuk memperoleh diagnosis dan penanganan medis dengan tepat. Jadi untuk jadwalnya itu ada di hari Selasa dan Jumat. Tadi ada dokternya, Dr. Heri Santosa, spesialis ortopedi, konsultan di klinik. Jadi sekian pemaparan materi tentang salah satu pelayanan unggulan yang ada di Poliklinik Ortopedi RSUD Kandang Kota Tegal. Jadi barangkali ada bapak atau ibu yang mau bertanya tentang salah satu pelayanan unggulan ini, monggo. Monggo Ibu sebutkan nama dan alamat. Nama Ibu Komunikasi, alamat Kudus. Yang saya rasakan pada saat ini adalah nyeri di Telapak kaki ya Bu, kaki kumi gitu ya. Siapa yang harus dilakukan mohon penjelasan. Ya Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi nyeri yang pada tumit itu ada beberapa faktor ya Bu. Yang pertama mungkin kalau kita mohon maaf kalau kita lihat postur tubuhnya Ibu kan gemuk ya. Itu kan salah satu penyebabnya juga. Terus yang kedua mungkin penggunaan alas kaki yang terlalu keras. Terus faktor aktivitas gitu. Jadi nanti kalau misalkan Ibu nanti Dengerin boleh ya? periksa ke ortopedi ya nanti Nanti, biasanya monggo. kita scanning dulu dengan alat tulis kita gitu. Kemudian nanti kalau sudah ketemu penyebab sumber sakitnya nanti kita beri obat lewat suntikan itu. Biasanya kita lihat sudah berapa lama sakitnya. Kalau sudah lama biasanya sudah bisa diobati. Jadi maksudnya obat minum ya, nggak bisa diobati minum. Ya berarti kita harus langsung tembak ya. Ya betul, kalau udah lebih dari 1 bulan itu biasanya langsung kita kasih obat injeksi dan analgesia. Jadi coba nanti kalau Ibu ada waktu konsultasi di poli kami di poli ortopedi hari Selasa dan Jumat. Kalau sakitnya itu nggak ada hubungannya dengan makanan ya Bu, itu nggak ada hubungan dengan makanan. Jadi yang perlu dilakukan saat ini mungkin Ibu kurangi berat badan ya, sama kalau di dalam rumah pakai sendal yang empuk, nggak boleh nyengker ya, sama kalau di luar rumah juga harus pakai sendal. Kira-kira seperti itu Ibu. Monggo yang lain ada yang mau ditanyakan? Amin. Nama dan alamat. Terima kasih. Saya Agus dari nomor 1 yang bisa saya saat ini adalah saya nggak tahu apa ini boyok atau sangat jepit. Jadi belakang bagian sebelah kiri itu pada saat saya bangun itu sangat sakit sekali. Sempat saya kontrol ke dokter, terus hanya dikasih salep sama obat penghilang nyeri. Obat minum ya Pak? Obat minumnya. Dan alhamdulillah kan
sudah ada. Sebenarnya untuk aktivitas sangat susah sekali. Setelah 5 bulan itu ada, cuman kayaknya hanya sementara saja. Dan ini masih sedikit, kadang sering kambuh atau timbul. Tapi nggak terlalu sering sekali. Jadi kalau pas itu sangat menurut sekali ya. Terus itu mungkin itu kategori saraf atau tulang atau terus pertanyaan yang kedua aktivitas apa aja yang perlu saya hindari untuk meminimalisir sakit ini. Terus untuk selanjutnya saya harus kontrol ke sini. Pikir apa ini masih di backup sama BPJS juga kalau seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan pertama, untuk mengetahui apakah itu saraf yang bermasalah atau tulang yang bermasalah, kita perlu pemeriksaan penunjang ya Pak. Misalkan kayak di ronsen atau kalau sampai di ronsen belum maksimal, kita bisa dilakukan MRI untuk melihat saraf yang tersebut. Jadi untuk mendiagnosis sumber sakitnya Bapak itu kita perlu pemeriksaan penunjang ya, tadi bisa ronsen atau bisa MRI ya. Kemudian yang kedua, aktivitas ya Pak, aktivitas apa yang tidak boleh dilakukan. Itu yang pertama, duduk terlalu lama. Tidak boleh duduk itu, tidak boleh duduk lebih dari 2 jam. Jadi kalau sudah 2 jam, terus baru exercise, kira-kira 10 menit, 15 menit, baru duduk lagi. Yang kedua, tidak boleh angkat-angkat berat. Ya, terus posisi ya, ketika angkat posisi suatu benda itu nggak boleh berdiri, harus duduk. Jadi angkat ya. Jadi nggak boleh ambil sesuatu yang di luar atau angkat sesuatu dalam posisi nunduk, itu nggak boleh ya. Kemudian yang ketiga tadi apakah tindakan yang dilakukan oleh BPJS itu di cover Pak? Malah kita menyarankan untuk pakai BPJS karena tindakan ini kontinuitas, tidak bisa sekali terus sembuh tidak. Jadi harus ada beberapa tindakan. Makanya disarankan untuk pakai BPJS. Nanti kalau misalkan Bapak ada waktu, silakan konsultasi di poliklinik kami, di poliklinik ortopedi untuk hari Selasa atau Jumat untuk biar ketemu langsung sama spesialisnya. Jadi Bapak lebih optimal dalam menyembuhkan sakit pinggangnya. Seperti itu Bapak. Sama-sama Pak. Terima kasih. Ingin saya tanyakan pergerakan tangan nyeri. Kemarin apakah penyebabnya bisa atau gangguan kesalahan gerak? Penanganannya paling dulu hanya mendapatkan kemudian apakah ada terapi ringan yang bisa dilakukan sendiri, misalnya air hangat, air dingin atau gerakan ringan? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mohon maaf Bapak, sebelum sakit ini apakah Bapak mengalami trauma? Misalkan jatuh atau apa sesuatu kemudian terpilih atau sakit gitu? Ada riwayat trauma ya? Jatuh ya? Oh, jatuh untuk menahan. Dan setelah itu apa yang dilakukan Bapak? Misalkan diurut atau sudah periksa ke dokter, dilakukan ke dokter. Sudah pernah di ronsen waktu itu Pak? Tidak, katanya baik-baik aja. Oke. Jadi berarti dari ronsen itu menyatakan bahwa hasil tulangnya Bapak baik-baik aja ya. Nah, berarti kemungkinan besar itu dari ototnya Bapak, dari otot ya atau tulangnya. Kalau sudah seperti itu, ya paling kalau misalkan obat belum bisa membantu, ya bisa aja kita lakukan suntik ini Pak. Kemudian terapi dengan apa yang harus dilakukan di rumah? Itu harus kompres es Pak, icing. Es tidak boleh pakai yang panas-panas, misalkan balsam, counterpaint itu nggak boleh.
harus icing. Jadi air mineral ditaruh di freezer biar beku. Nanti setelah beku Bapak ambil presin Pak sesuai mungkin. Itu lebih baik daripada yang panas-panas. Oke, jadi untuk usia Bapak itu dan untuk kasus ini tidak ada hubungannya dengan makanan. Cuman ya untuk usia Bapak yang tidak boleh gula pasir, ya gula pasir, kemudian nasi dikurangi, kan kalau tidak terlalu banyak. Kalau sayur-sayuran silakan, bayam, kangkung, sop, tahu, tempe silakan makan. Karena ini murni tidak ada hubungannya dengan makanan. Karena riwayat trauma mungkin cedera ototnya saja. Kira-kira seperti itu Bapak. Sama-sama Bapak. Sekian dulu pemaparan dari saya. Mohon maaf barangkali ada jawaban yang kurang tepat atau ada kata-kata yang sopan. Saya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak tutup. Cukup sekian ya Bapak Ibu. Hari ini materinya menarik ya Bapak Ibu.